Pas kan? Ya. Pas. Tapi pas kecil sedikit kopi. Biasa begitu. Oke, selamat sore para pemirsa. Kembali lagi bersama kami teman-teman dari Inauto Cafe dengan program Bepagi Bercerita di edisi ke-5. Pada edisi kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber. Dia ini merupakan petani kopi dari Paniai. Nanti selengkapnya nanti Chris sendiri yang memperkenalkan dia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kemarin tanggal 1 tahun 2 setiap tahun itu biasanya diperingati oleh dunia sebagai Hari Kopi Internasional. Hari Kopi Internasional, dan edisi kita kali ini edisi khusus untuk Hari Kopi Internasional. Seperti itu. Pergumulan dan masa depan petani kopi dari Kabupaten Paniai. Nama saya Rizka Ripa. Dari wilayah Sentra Agadide, untuk mewakili teman-teman yang ada di petani-petani kopi yang ada di Kabupaten Paniai semuanya. di sentra wilayah Agadide. Oke. Sentra wilayah itu maksudnya dari mana? Nama daerah kah? Sentra wilayah Agadide itu untuk mewakili dari beberapa distrik yang ada di sana. Di situ kan ada beberapa kebun kopi yang 20-an tahun orang tua kami menanam saat P5 di Mone di Kabupaten Legian. Oke. Yang sentra wilayah Agadide itu di dalamnya distrik-distriknya itu apa saja? Agadide, terus Fajar Timur, Mogobaida, Aweida, Rekadide, dan Topiai. Ya, Berarti 6 distrik. ada 6 distrik. Terus ada 2 distrik, tapi karena bedanya kami lepas 2 distriknya, yaitu antara distrik
Berarti untuk sentra wilayah Agadide ini dia di dalamnya ada 8 kecamatan ya, 8 distrik yang tadi Chris sebut itu. Oke. Seperti kalau di Paniai Barat kan ada Nakama, terus ada distrik Nakama, terus ada distrik Paniai Barat dengan distrik apa Muye kah? Iya Muye, ada 3 distrik itu. Nah, selanjutnya saya ingin bukan saya saja, nanti teman-teman yang sedang menyaksikan di baik di Facebook maupun Instagram ini ingin dengar Chris punya latar belakang begitu, latar belakang apa dulu tanam kopi itu sejak Chris pada umur berapa seperti begitu. Nanti Chris cerita lepas saja sambil minum kopi. Oke, saya akan menceritakan sedikit untuk perjalanan kopi ini bisa sampai di wilayah sentra Agadide. Jadi itu kami terima dari distrik Agadide, Kampung 2 Dide, oleh seorang petani kopi yang namanya Martinus Kudiai. Saat ini sejak tahun atas nama Bapak Nikodemus Kadepa juga bergabung dalam kegiatan tersebut, sehingga Bapak saya ambil sekitar 500 pohon tanpa pelatihan, tanpa arahan dari siapapun, hanya tanam sembarangan di pekarangan rumah. Sehingga saat itu saya duduk SD kelas 4. Oh, kelas 4. Kelas 4 SD. Itu awal tahun 1990-an Iya, itu. iya. 1996. Itu saat saya kelas 4 SD, Bapak hanya menanam di pekarangan halaman rumah itu tanpa pembinaan, tanpa arahan dari siapapun. 500 Hanya pohon. 500 pohon. Dari 500 pohon itu ditanam. Setelah itu saya selesai pendidikan SD, melanjutkan SMP di situ, Di SMP Negeri 1 Aradide Komopa. Itu SMP-nya dulu Bupati Paniai juga yang termasuk itu. Termasuk itu tamat tahun 2002. Itu pun kebun tersebut masih dirawat terus. Di samping itu menanam keladi, petatas, tebu, dan tanaman lain untuk pelindung tanaman tersebut. Oh, berarti itu jenis kebunnya tuh kebun tumpang sari teman-teman. Jadi antara celah-celah pohon kopi itu ditanami juga tumbuhan seperti keladi, petatas, seperti begitu. Begitu kah? Iya. Oh, oke. Lanjut. Setelah tamat SMP, saya tinggalkan orang tua dan saya melanjutkan pendidikan lebih lanjut di SMA IPK Tabernakel Nabire selama 3 tahun. Setelah saya selesai SMA tahun 2005 dan saya tidak melanjutkan pendidikan dan saya harus kembali ke pedalaman. Kembali ke pedalaman Agadide untuk melanjutkan Bapak punya bekas-bekas kerja, karena mengingat pekerjaan Bapak sebagai seorang menteri dan kesibukan di puskesmas, sehingga kebun tersebut menutupi dengan rumput, alang-alang. Tidak ada yang ngurus ya? Tidak ada ngurus.
Makanya saya kembali untuk melanjutkan Bapak punya pekerjaan tersebut sampai saat ini. 2010 ke atas mulai panen, dan hasil tersebut kami jual di Enaro hanya di pedagang-pedagang kios-kios dengan harga yang takaruang, harga naik turun sembarangan untuk kebutuhan. Oke, itu biasanya per kilo itu mereka biasa beli berapa, Pak? Ada yang di kilo, ada yang langsung dijual karena Misalnya 20 karung 15 kilo, 20 kilo begitu. saat itu kami jual karena harga nasionalnya belum ada. Kami hanya tukar dengan barang-barang kios saja, seperti beras, minyak, garam, vaksin, untuk kebutuhan keluarga, seperti itu saja yang kami biasa tukar dengan barang, terus dengan harga yang tidak standar seperti yang saat ini. Betul. Berarti di wilayah seperti Paniai, Degiai, ini sampai sekarang belum ada apa standar harga ya untuk green bean itu. Misalnya untuk green bean itu per kilonya berapa begitu, belum ada harga yang pasti yang pas begitu. Ya, Pak, waktu itu kegiatan-kegiatan seperti itu kan belum ada. Jadi kami untuk pasaran biji kopi ke pedagang-pedagang, terus ke pastoran Enaro, itu harga yang tidak menentu. Harga yang ada yang naik, ada yang turun, terus ada yang ditimbang, ada yang tidak. Setelah ada perkembangan dan ada salah satu kegiatan yang muncul di Kabupaten Paniai melalui kegiatan Yapkema. Di situ baru kami mendapat teori, praktek, terus harga-harga standar, harga-harga nasional yang sudah ditetapkan, sehingga kami saat ini bisa pasaran biji kopi itu dengan baik. Berarti harganya pas begitu. Harga juga standar. Ada standarnya begitu. Iya. Oke. Berarti di awal-awal itu untuk pemasarannya itu bukan susah tapi tidak adil begitu. Ada yang mereka cuma timbang terus kasih berapa begitu. Ada yang cuma tukar dengan barang begitu. Iya, saat itu dari Agadide kami bawa turun ke Naro, itu membuang transportasi juga cukup besar sampai di Naro. Nah, kalau kita bawa sekitar 50 kilo, habis sebagian besar habis di transportasi, dan terus pembayaran harga per kilonya tidak seimbang begitu. Iya. Oke. Terus lanjut Pak. Kalau tidak ada, mungkin saya perjelas dulu. Jadi tadi Chris sampaikan bahwa jenis kebun di Chris punya pekarangan, termasuk juga kebun-kebun milik para petani di sana itu jenis kebunnya tumpang sari ya. Jadi tidak hanya kopi saja yang ditanam, tapi di sela-sela itu ada ubi yang ditanam, ada keladi, seperti begitu. Nah ini jenis kebun yang tumpang sari. Kalau yang monokultur itu yang kalau kopi ya kopi semua begitu, dengan dia punya pohon pinang atau pohon penedu seperti itu. Iya, jadi saat itu karena belum ada pembinaan, pelatihan, dan arahan dari siapapun, sehingga kami menanam di situ untuk pelindung kopi itu
tanaman seperti tanaman-tanaman yang seperti tadi saya sebut, seperti pisang, Bisa. terus pohon cemara. Itu karena belum ada yang bina kami, sehingga kami tanam sembarangan. Setelah saya pulang dari SMA untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, sehingga di situ baru kami akan mulai tata pelan-pelan. Oke. Itu Chris setelah tamat SMA terus pulang ke kampung bantu orang tua lah ya, orang tua untuk urus kopi. Itu tahun-tahun berapa? Sekitar tahun 2005. 2005 2006 begitu. Iya, Oke, sampai sekarang ini. sampai sekarang. 2005 saya pulang tamat dari SMA ke kampung, dan bapak sendiri bangun rumah di tempat itu, dan pekarangan tersebut sekitar 200 pohon ditebang untuk dibangun rumah, dan sisa dari itu sampai saat ini masih ada, jadikan perhiasan rumah begitu. Oh iya. Jadi itu adanya di samping rumah begitu ya, Iya, yang jumlah 323 pohon kah kalau tidak salah. iya, 323 pohon. Oke. Mungkin Chris bisa jelaskan, jadi untuk jumlah pohon kopinya Chris punya yang sampai sekarang itu berapa, yang lama berapa, terus yang baru mungkin kalau ada berapa, seperti itu. Ya, dari tempat itu di pekarangan halaman rumah itu, pertama kali bapak tanam 500 pohon. Setelah dibangun rumah, sebagainya ditebang, sisanya 323 pohon. Jadi pohon tua tersebut sampai sekarang masih utuh. Dan ada penambahan sedikit, ada 100 pohon. Itu Ada 100 pohon di penambahan lagi. Oke. Untuk 100 pohon itu dia masih kecil-kecil kah atau sudah besar? Ada yang sudah mulai berbunga, ada yang sudah mulai bercabang, karena pekarangan rumah, jadi setiap hari kan kami pekerjaannya hanya di situ saja, tidak ada pekerjaan lain. Itu selalu dirawat dengan Selalu dirawat terus. Oke, dia punya rumput-rumput selalu dibersihkan, terus pemangkasan, pemupukan dan lain-lain. Oke, itu yang 100 pohon tuh tanam tahun berapa itu? 2019 kah? 2018 masuk 2019. Oke. Berarti 400-an pohon lah ya kalau di pekarangan rumah. Iya, sekarang sudah meningkat lagi untuk pohon kopi di pekarangan rumah. Saya dengar-dengar katanya Chris ada buka lahan baru kah, baru tanam lagi. Ya, setelah ada perkembangan tersebut, sehingga saya ada buka dua lahan besar. Dua lahan besar itu saya menanam pohon kopi itu sebanyak 1.500 pohon. Dari satu lahan ada 700 pohon, 750 pohon, terus ada lahan yang dia ada dalam satu pagar begitu. Jadi satu pagar, terus pagarnya terbagi dua. Terbagi dua, terus satu lahan besar. Jadi terbagi dua, terus lahan yang sebelah saya tanam 750, lahan yang di atas 750. Jadinya ada 1.500 pohon. Oke. Itu tahun berapa Chris tanam? Itu saya tanam tahun 2020 kemarin. Oh, berarti sekarang sudah mulai tumbuh ya? Sudah mulai tumbuh. Oke. Jadi rencana kan untuk tumbuhan penaung menurut standar
yang biasanya toh itu kan ada cemara, terus ada juga lamtoro, terus ada juga sekarang konsep perkebunan yang agroforestry. Jadi kita tanam pohon pinang itu yang ada buahnya, itu seperti alpukat, seperti begitu. Nah, kira-kira dari 1.500 pohon ini kan dia punya tumbuhan pinang, mungkin saya tidak tahu apakah sudah ditanam atau belum, tapi rencana kira-kira tumbuhan pinang apa yang nanti mau ditanam? Di pekarangan kebun tersebut saya ada tanam pohon jambu sebanyak 50 pohon, terus pohon cemara sebanyak 75 pohon, 125 pohon. Jadi dia pertumbuhannya pertama kali saya menanam pohon cemara. Pohon cemara setelah 3 bulan kemudian saya menanam lagi kopi dari belakang. Jadi untuk daun pohon penaun itu saya pikir dia tumbuh bersamaan, tapi pohon cemara agak lebih tinggi sekarang saat ini. Oh, berarti itu lebih bagus tuh biar dia ini kan pele cahaya matahari. Karena katanya kopi itu kan salah satu jenis tumbuhan yang dia tidak bisa terima sinar matahari langsung gitu. Kalau dia karena nanti bisa pertumbuhannya terganggu, katanya kan begitu. Sehingga butuh tumbuhan peledu atau tumbuhan penaung. Mungkin Chris bisa cerita untuk selama ini kopi ini menurut Chris kemanfaatannya bagaimana begitu? Jadi kemanfaatannya maksudnya dari hasil kopi ini Chris bisa apa seperti begitu. Terus menurut Chris seberapa penting kita tanam kopi itu? Sambil kopinya sambil minum. Jadi manfaat dari kopi yang saya tanam ini adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di rumah, terus untuk pendidikan buat adik-adik, terus untuk menyelesaikan dan menyumban masalah-masalah yang terjadi di kampung melalui hasil pekerjaan itu. Karena di kampung kan selalu sering terjadi seperti ada kedukaan di keluarga, terus ada sumbangan di gereja, ya untuk kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya seperti itu. Berarti manfaatnya itu ya? Ya, manfaat dari tanam kopi itu seperti itu. Oke. Untuk penjualannya ini, biasanya kan orang jual biji, ada juga yang jual biji merah, ada juga yang jual dalam bentuk biji kering itu, biji green bean itu. Jadi selama ini Chris jual dalam bentuk apa? Terus jualnya itu kalau tadi kan Chris bilang biasanya jualnya kayak pedagang-pedagang di Narutali, terus katanya di pastoran lagi kan? Iya. Nah, sampai sekarang ini bagaimana? Chris jualnya di mana, dengan harga berapa? Seperti begitu. Ya. Chris bisa cerita. Untuk kami jual biji kopi, harganya tidak seperti yang dulu. Sekarang sudah mulai meningkat. Harganya sudah mulai naik, dan biji kopi itu kami
bentuk suatu manajemen kecil di rumah dan selalu dikupas, bersihkan, lalu kami biasa pergi jual di saat ini di Yapkema, Iya, itu di Enarotali. Enarotali. Oke. Berarti itu harganya berapa? Saya dengar Harga katanya sebelum corona itu harganya sekian, terus setelah corona harganya sekian. Betul kok atau bagaimana? benar, karena sebelum ada apa corona COVID-19. COVID-19 ini harganya tinggi. Harganya tinggi. Setelah ada COVID-19 ini beredar di mana tempat, sehingga harganya sekarang semakin menurun. Ya, harganya bukan menurun tapi hanya menurun 25% saja. Iya. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu ke bawah. Oke. Kalau sebelum COVID itu harganya per kilo yang biji hijau itu berapa kalau di atas? Itu kami biasa jual per kilo, harganya kalau di tempat luar 50.000 per kilo. Tapi kalau di Yapkema itu harganya 75 sampai 100-an per kilo. Berarti tidak menentu ya. Jadi Iya. ada dia punya macam ketentuan begitu. Biji yang begini nih harganya begini, biji yang begini harganya begini. Oke. Jadi harga terkait harganya. Jadi itu yang beli Yapkema. Iya. Yapkema UPH Enauto melalui Yapkema seperti Iya. itu. Oke. Sejauh ini Chris jual biji kopi ini yang Chris jual dengan jumlah yang paling banyak itu berapa kilo Chris pernah jual? Yang pertama kali saya jual sebanyak 57 kilo. 57 kilo, terus yang kedua kali 50 kilo, terus yang ketiga kali naik lagi 75 kilo, tapi karena di perjalanan ada salah satu dari teman saya yang mengantar di tempat itu dan barang tersebut hilang di tengah-tengah perjalanan. Iya. Belum sampai di tempat jualan. Tidak tahu arahnya kemana, jualnya di mana. Oke. Itu di tahun berapa itu? Tahun 2020 kemarin. Tahun 2020. Oke, berarti yang paling terbanyak penjualan kopi dengan jumlah kilogram yang paling terbanyak tuh 70-an ya? Iya. Oke. Untuk perawatannya ini, untuk perawatan kopinya ini selama ini Chris bagaimana? Apakah biasa beli misalnya pupuk dari luar atau perawatannya bagaimana? Mungkin Chris bisa cerita. Untuk perawatan kebun kopi tersebut sebelumnya kami selalu pakai parang. Jadi di mana ada tunas yang tumbuh kita cincang dengan parang saja. Akhirnya buah juga berkurang. Terus menutupi dengan sisa-sisa pisang yang tahun-tahun 90-an. Terus ada pohon-pohon pelindung. Pohon-pohon pelindung juga menutupi.
hanya kena sinar matahari sedikit sehingga buah juga mulai berkurang. Jadi di situ kami juga duduk baru merenungkan dan biasa pikir-pikir kenapa buah berkurang terus ini. Padahal mungkin kopinya itu daunnya hijau, subur. Daunnya subur sekali, tapi buahnya hanya panen itu macam 3 bulan sekali begitu, atau 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, jadi terlalu lama dia mau berbunga lah, berbuah. Apalagi untuk mau panen itu kita tunggu sampai makan bulan. Oke. Untuk panen ini kalau di Indonesia secara keseluruhan itu kalau untuk jenis yang kopi Arabica ini kan 2 tahun sekali. Itu kalau macam kopi-kopi yang di Jawa atau seperti Temanggung, Jawa Tengah itu di sana begitu. Nah kalau di Papua ini saya dengar katanya panennya itu tidak menentu. Jadi dalam setahun itu bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali. Benar. Betulkah? Bagaimana, betulkah atau? Benar. Ini kopi Arabica pegunungan Papua punya itu tidak menentu waktu, tidak menentu bulan. Kalau kita bergerak di situ terus, kita kaget batang daun setiap hari bersihkan di situ terus. Buah juga dia cepat berbuah dan cepat merah. Ya, cepat sekali. Bisa sampai per minggu bisa. Per minggu kita bisa mendapatkan 30-an lebih kilo. Kalau setiap hari kita bergerak di situ. Itu orang bilang itu cara panennya itu makan tahun, makan bulan itu tidak ada. Itu tipu saja. Karena itu hanya karena pemalas kerja. Oke. Iya. Berarti itu tergantung perawatan. Iya. Kalau kita rawat terus setiap hari di situ harus kita bergerak terus. Buah juga cepat panen, terlalu cepat, tidak menentu waktu, tidak menentu minggu, bulan, terus tidak menentu bahkan tahun, tapi dia panen cepat. Oke. Chris, awal tahun 2021 itu saya pernah baca ada salah satu tulisan yang dimuat oleh teman-teman Ekonusa dari Jakarta. Itu mereka bilang dalam tulisan itu Chris menyampaikan kalau banyaknya kopi di sebuah kebun itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana cara kita petik, seperti begitu. Iya. Itu mungkin Chris bisa cerita. Iya. Biar pohon kopi tua biar sedikit bagaimanapun. Kalau kita rajin kerja di situ, rajin kerja tanpa arahan, tanpa bantuan, tanpa perhatian dari siapapun, kalau kita sendiri bergerak di situ, itu pasti kita mendapatkan hasil juga. Hasil panen kopi juga terlalu banyak terus dan meningkat terus biar tergantung pohon kopinya sedikit. Iya. Untuk petiknya bagaimana? Petiknya waktu itu ya tarik saja karena belum ada pengetahuan dari siapa-siapa tuh, tarik saja. Tapi ini kan memang luar biasa yang berkat Tuhan. Biji kopinya selalu ada terus. Setelah ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, ada penambahan ipteknya semakin meningkat. Terus ada pengetahuan, ada pelatihan dari salah satu yayasan, yaitu Yayasan Yapkema. Di situ kami mendapatkan benar-benar mendapatkan teorinya, terus penjelasannya langsung dipraktik di kebun, sehingga kami juga sekarang sudah
kerja dengan semangat dan produksinya sudah mulai meningkat. Hanya tergantung kembali kepada kami, rajin kerja di kebun atau tidak. Oke. Jadi yang tadi Chris bilang apa pelatihan tuh artinya dalam pelatihan tuh cara petik buahnya bagaimana, cara pemangkasannya bagaimana, cara pembuat rorak di samping untuk lubang angin, terus untuk sumber pupuk dan lain-lain. Artinya seperti begitu. Iya, Bagaimana? untuk yang mendapatkan pelatihan, yang tadi saya mendapatkan pelatihan eh, lebih meningkat, terus lebih luas dari pelatihan-pelatihan dari salah satu yayasan itu, yang kami mendapatkan itu di mana ada pohon-pohon itu kan orang tua kami tanam sejak tahun 20-an tuh, jadi pohon-pohon juga mulai apa buahnya berkurang, terus batangnya mulai kering-kering. Setelah ada pelatihan-pelatihan itu kan mereka diajar cara membuat rorak, terus terus cara pemangkasan, caban baliknya, terus supaya bisa mendapatkan nutrisi dan produktivitasnya, terus sehingga kebun kopi itu semakin berubah warna sedikit. Sedikit demi sedikit, sehingga saat ini ya kami juga kerja dengan semangat juga karena melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Oke. Chris, saya pernah lihat Chris punya kebun kopi itu lewat salah satunya dimuat di medianya teman-teman dari Ekonusa begitu. Itu saya lihat buahnya berlimpah, merah-merah, terus hampir setiap dahan ada dia punya dompolan, dia punya rangkai baru buah banyak seperti begitu. Itu waktu itu saya penasaran ini perawatannya bagaimana, maksudnya dia pupuknya bagaimana, terus perawatannya bagaimana bahwa buahnya banyak nih. Saya waktu itu berpikir begitu. Mungkin Chris bisa bercerita atau Chris punya kebun kopi nih, perawatannya bagaimana, pupuknya bagaimana, pemangkasan, pemetikannya bagaimana, seperti begitu. Jadi sebelum ada pelatihan-pelatihan dari siapapun, dari yayasan manapun, terus dari tim manapun, karena kopi tersebut di pekarangan rumah, sehingga pekerjaan sehari-hari hanya di situ saja. Mau pergi kemana? Ini kan untuk memenuhi kopi. Melalui kopi ini kami bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, terus menyelesaikan biaya-biaya pendidikan seperti adik-adik kan melalui kopi, sehingga biar tanpa bantuan, biar tanpa pelatihan-pelatihan dari siapapun, itu sebelumnya itu pun kami kerjanya hanya di situ, sehingga buah juga tetap begitu. Setelah ada pelatihan lebih iptek dari yayasan Yapkema, di situ baru produksinya sekarang sudah mulai tambah meningkat. Oke, yang saya mau tahu, yang saya tanya ini tentang pupuknya itu. Pupuknya itu pakai apa, terus pakainya bagaimana, kemudian pangkasnya biasa bagaimana, terus dia punya pohon penaungnya bagaimana, seperti begitu. Mungkin Chris bisa cerita. Ya, saat itu
Pupuk. kami tidak membutuhkan pupuk dari luar, terus pupuk dari apa-apa, tapi karena di pekarangan rumah jadi kami hanya selalu dibersihkan, selalu dirawat, terus selalu dipangkas. Tunas-tunas yang tumbuh kami selalu dipangkas terus, sehingga kopi itu seperti itu sudah sampai saat ini. Oh, berarti ini tanahnya yang memang subur. Ya, tanah juga sudah menentukan. Jadi tidak Ya, perlu pakai tidak butuh pupuk dari mana. Oh, iya. Berarti karena memang tanahnya subur. Ya, tanahnya sudah menentukan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Belum ada ya? Belum ada. Sambil minum kopi ya. Ini kopi mana ini? Itu kopi dari Paniai. Wes, Paniai. Berarti ini bisa jadi kopi ini kopi dari Chris punya kebun ini. Karena Chris jual kopi ke Enauto proses sampai tiba di kafe sini, dari kafe sini tiba di depan Chris dalam bentuk kopi dalam gelas seperti itu. Ya, saya pikir kopi yang sampai di Enauto ini dari Pania ini mungkin dari saya. Saya pikir begitu, tapi proses perjalanan saya kurang tahu. Cuma untuk keluh kesah sendiri untuk petani di Paniai itu bagaimana? Untuk di petani di sana dong punya apa? Dong punya keluhan, dong punya masalah selama ini itu seperti apa? Mungkin pasar kah, atau peralatan kah, atau pengetahuan kah? Chris bisa cerita. Begitu kah? Iya. Wilayah Senteraga dia kan ada beberapa kebun tua saat ini, tapi karena kurang perhatian dari pemerintah, kurang perhatian, sehingga masyarakat juga malas kerja dan tinggalkan. Jadi tinggalkan, akhirnya alang-alang tertutup, rumput-rumput tertutup, terus daun penaung juga tertutup, pohon cemara juga mulai semakin meluas, terus semakin besar. Jadi terus, seperti hutan ya, ya? seperti hutan lah. Jadi orang mau pasaran kemana? Jadi semuanya gelap. Tidak ada celah, tidak ada jalan, tidak ada jembatan, terus tidak ada dorongan dari siapapun, sehingga kasih biar saja begitu. Jadi masyarakat juga mau malas kerja. Pembeli juga tidak terarah, mau pergi jual kemana, sehingga petani-petani kopi pohon tua itu di mana-mana tempat itu ada. Dari 6 distrik di wilayah Senteraga Dide. Oke, berarti pertama itu tentang akses pasar ini ya. Iya. Jadi dong tanam juga untuk apa? Karena kalau kemudian tidak ada tempat jual begitu. Iya. Jadi dong kasih biar. Terus kemudian apa, pengetahuan mungkin sama peralatan. Tapi kalau peralatan biasanya pakai apa tadi? Parang kah? Peralatannya kami biasa pakai karena alat-alat perawatan. ya, karena tidak ada alat dan bahan, sehingga kami biasa pakai parang saja, tembak saja di atas, potong batang yang tinggi-tinggi di atas itu kami hajar pakai parang saja, sehingga kopi juga mulai berkering begitu. Karena dia luka, pohon-pohon juga mulai kering-kering dan buah juga mulai hilang, daun juga hilang, akhirnya kopi juga sudah mulai hilang, tebang saja buang begitu. Oke, padahal untuk lakukan pemangkasan kan ada 3 bentuk toh. Kalau yang saya tahu pemangkasan bentuk
pemangkasan produksi dengan pemangkasan peremajaan itu. Yang saya dengar katanya untuk pemangkasan apa bentuk dengan peremajaan itu katanya harus pakai gergaji, dan potongnya pun jangan rata tapi katanya ini kah dia ke atas, baru harus lumasi dengan apa cetka biar air yang turun itu dia tidak turun ke dalam, katanya pembusukan dan lain-lain. Ya, sebelumnya itu seperti yang tadi saya bilang, jadi masyarakat kan belum mendapatkan pelatihan dari dinas manapun, terus dari yayasan manapun, akhirnya pakai parang tembak sembarang dan mulai apa pohon tuanya mulai hilang-hilang. Setelah ada salah satu yayasan yang namanya Yayasan Yapkema, sehingga masyarakat mudah mengerti untuk mempraktekkan kebun pohon tuanya masing-masing. Sepertinya cara pemangkasannya harus pakai ini alat ini, cara apa cabang baliknya, cara pangkasnya pakai seperti alat ini, terus cara roraknya seperti ini, cara petiknya seperti begini. Setelah mendapatkan arahan motivasi dari Yapkema, sehingga masyarakat sekarang sudah mulai mendapatkan semangat kerja begitu, semangat kerja, dan mau pergi pasaran kan ada jalan sekarang, ada di situ Enauto siap beli. Oke. Jadi setelah mendapatkan pelatihan melalui Yapkema, sekarang Enauto siap beli, sehingga masyarakat di wilayah Sentera Gade sekarang mulai rame-rame kerja saat ini. Oke. Berarti untuk kendala yang akses pasar dengan pengetahuan itu sudah mulai Sudah mulai meningkat sekarang. Oke. Mungkin untuk pemirsa yang belum tahu, jadi tadi Chris beberapa kali sebut Yapkema itu. Jadi Yapkema sebenarnya kepanjangannya dari dia sebuah LSM lokal yang apa tempatnya itu di Paniai, tapi dia wilayah kerjanya itu ada di 3 kabupaten, Paniai, Biai dengan Dogiai. Jadi Yapkema itu kepanjangannya Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Jadi Yapkema ini untuk sampai dia berdiri sekitar tahun 1997 dan mulai aktif itu tahun 2006, mulai aktif bicara kopi, dan selama ini yang ada beberapa bidang di sana, itu bidang pendidikan, bidang kesehatan dengan bidang ekonomi. Jadi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang kopi, seperti yang tadi Chris bilang ada pelatihan, ini dia masuk dalam bidang ekonomi begitu. Itu cuma supaya teman-teman tahu begitu. Nah, Chris, saya mau tanya ini tentang tadi kan Chris bilang dari kopi ini kan saya dapat uang, kemudian uang itu saya pakai untuk penuhi kebutuhan, biayai saya punya adik-adik punya sekolah dan lain-lain. Nah ini saya mau tahu nih, saya dengan teman-teman mungkin ingin tahu nih, sampai sekarang dari hasil kopi nih uang yang paling terbesar itu berapa juta begitu yang pernah Chris dapat? Jadi dari hasil kopi itu pertama kali dana yang paling besar saya dapat dari hasil kopi itu tahun 2018 saat pembibitan. Pembibitan. Ya, saat pembibitan dari Yayasan Yapkema berikan saya 4 kampung, sehingga dana yang saya dapat di kabupaten itu sebesar 75 juta. Itu dari kabupaten? Dari kabupaten.
karena pemerintah Kabupaten Pania juga memberikan kepercayaan melalui yayasan tersebut, sehingga dari yayasan tersebut memberikan saya untuk meringankan beban. Sehingga saya juga bantu ada 4 kampung. Jadi dari yayasan tersebut saya juga mendapatkan uang sebesar seperti itu. Itu yang paling tinggi, 5 juta. Itu sejak tahun 2018. Jadi itu Kris dapat karena Kris diberikan kepercayaan oleh YAPKEM. Berarti waktu itu pada tahun itu pemerintah dengan YAPKEM kerjasama untuk pembibitan di kampung-kampung. Terus Kris dilihat sebagai orang yang pun bisa melakukan pembibitan, bisa distribusikan. Terus hibah atau maksudnya ongkos capek begitu ya. Iya. Atau bagaimana? Sebelumnya itu sebelum ada program tersebut ada salah satu pater namanya Pater Kuayo dari Enarotali. Oh, Martin Kuayo. Martin Kuayo, dia pernah menceritakan tentang masalah-masalah kopi tersebut. Dia bilang, adik, ini Bapak mau ceritakan tentang masalah kopi. Jadi besok ini ada program perkebunan kopi, jadi adik pulang nanti bibitnya dikoker-koker. Itu pun tanpa bantuan, tanpa pelatihan dari siapa-siapa. Jadi saya cabut kayak bayam begitu. Oh, bibit-bibit yang Cabut langsung tanam di polybag. Cabut langsung. Jadi saya rawat terus. Pagi sore saya siram. Akhirnya kegiatan itu sudah mulai bongkar 2018. Di situ baru ada tim Bupati berikan kepada tim Yapkema, sehingga tim Yapkema turun langsung dikunjungi saya di rumah. Lihat begini karena bibit-bibit yang saya koker sebelum sebelum program tersebut, sehingga mereka juga percaya, wah ini sebelum ada program begini kamu sudah koker duluan kah? Iya, saya ada koker-koker untuk mau tanam-tanam. Wah ini sudah bagus, ini bibit sudah mantap untuk tanam. Sudah mulai umur tanam ini. Ini sudah berada berapa pohon? Ditanya, ada 15.000 pohon yang saya ada koker di halaman rumah. Sudah dari situ yayasan tersebut berikan kepada saya untuk mengurangi 4 kampung tersebut. Jadi 4 kampung tuh siang malam tuh saya pikul baru antar. Oh, untuk mereka tanam. Iya, untuk mereka tanam. Berarti, jadi tanam juga saya sendirian turun tanpa pelatihan dari siapa-siapa. Karena tadi Kris cerita, Kris pernah lihat Kris punya bapak tanam kopi waktu Kris masih SD dulu ya. Iya. Belajar dari situ. Setelah saya juga mendapatkan pelatihan terus materi dari yayasan tersebut, sehingga saya juga bisa sekarang sudah memperbaiki penanaman yang sudah mulai salah-salah, sudah mulai reap-reap. Terus saya sendiri masuk ke kebun, ke masyarakat, ke kampung-kampung tetangga yang saya pernah membantu bibit 2018 tersebut. Ada pertanyaan nih. Bagaimana rasa kopinya Kris? Kopi Pania itu kan yang diminum, tidak pakai gula. Kopi yang diminum ini maksudnya. Gimana? Kopinya rasanya bagaimana? Kan ini kan tidak pakai gula toh? Iya. Ya rasanya bagus. Rasanya awet, terus menghilangkan rasa ngantuk, terus menyegarkan semangat untuk berbicara, terus membantu
uh, saya untuk ya semangat lah begitu, Oh, lebih semangat. lebih semangat. Artinya untuk Bapak Kris sendiri kan sebagai petani kopi Paniai, minum kopi Paniai yang sudah dalam seduhan begini cukup puas toh? Atau Ya, bagaimana? rasanya saya sudah puas. Oke. Ada satu lagi, bibit-bibit kopi yang waktu itu didistribusikan sekarang sudah ditanam kah atau Sudah bibit yang saya sudah antar itu saya sendiri rawat 4 kampung tersebut. Oh, bantu masyarakat. Iya, Kasih tahu ke masyarakat cara kasih tahu ke perawatannya masyarakat begini. sekarang sudah lebih meningkat lagi. Hmm. Sudah lebih meningkat lagi dan saya sendiri punya 2 kapling besar untuk penambahan bibit tersebut. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oh iya, silakan. Ini jadi pemirsa di sekitar kami ini ada 4.000 penonton dan ini ada satu penonton ada mau tanya. Silakan. Ya baik, Bapak yang bisa bertanya terkait dengan kerja Bapak di Paniai untuk kopi ini. Ini sekarang kan banyak anak-anak muda itu kan ingin hanya jadi degree, padahal kita di Papua ini potensi tanah subur. Apa harapan Bapak untuk anak-anak khususnya anak-anak Paniai yang punya tempat subur untuk kopi? Mungkin Bapak berharapan bagaimana untuk anak-anak muda? Terima kasih. Saya akan menjelaskan itu. Saat pelatihan saya biasa menangis juga karena peserta pelatihan itu semua rata-rata rambut putih yang hadir, hanya saya sendiri yang orang tua, Orang muda. orang anak muda, Rata-rata orang tua ya. orang tua semua. Di situ saya menangis baru biasa cerita. Di balik bapak-bapak ada pengganti untuk tenaga kerja seperti saya ini kah tidak? Saya biasa tanya kembali kepada peserta yang hadir, peserta petani-petani kopi tua yang saat P5 Moni yang pernah tanam. Hanya orang tua itu yang biasa hadir. Anak-anak muda, pemuda-pemuda seperti saya ini tidak ada. Jadi saya ini mendapat salah satu kebanggaan juga dari Yayasan Yapkema bersama Enauto sehingga saya bisa hadir saat ini. Karena petani muda yang rajin kerja di kebun dan rajin memproduksi hasil yang baik. Oke. Jadi tadi pertanyaan itu harapannya untuk anak-anak muda ini bagaimana? Karena di Paniai kan anak-anak muda ini mereka punya tanah, terus tanah itu subur begitu. Sementara anak-anak ini tidak mau berkebun, mau mungkin jalan ke sana kemari atau bagaimana begitu. Harapannya kepada teman-teman muda ini. Jadi harapan saya mau tawarkan kepada pemuda-pemuda tersebut, pemuda-pemuda seluruhnya Paniai Barat sampai Paniai Timur, Paniai Utara, Paniai Selatan, seragam semua kelihatannya. Hanya maunya itu kejar-kejar ya uang. Ada uang baru kerja. Ada uang baru kerja, kita mau tawar untuk kerja. Jadi orang pikir itu bah kita mau kerja buat koka, untuk kasih besar koka. Itu orang punya kata-kata itu yang mematikan untuk teman-teman yang pemuda-pemuda yang mau bergabung kerja juga sama ikut terpengaruh dengan kata itu. Sehingga memastikan bagi semua rata-rata dari Paniai Barat, dari Paniai Timur, Paniai Utara, Paniai Selatan sama saja. Hanya tempat main itu di putaran Enaro saja. Tidak putaran Enaro, pasar, minum-minum lah inilah itulah merusak ini. Oke.
Berarti kita punya harapan ke depan anak-anak muda juga harus terlibat Bapak. Iya. Terlibat untuk bisa bantu orang tua bantu apa? orang tua Atau- karena ini kopi ini masa depan. Nah, orang-orang pandai nanti karena sering kan kakak di sana dia punya ini cukup bagus, dia punya apa nih? UPH Ya, UPH apa? justru lebih bagus di Indonesia. Nah, ini sudah peluang. Jadi memang kita harus kerja sama supaya anak muda ini harus semangat. Karena mungkin lewat kopi itu saya tahu sekolah kantor anak-anak orang tua kebutuhan sehari-hari di rumah itu. Terima kasih Bapak, itu saja sedikit dari saya. Berkati. Oke, terima kasih lagi. Ya, dari sini sudah ada atau belum? Belum ada. Oke, Chris, mungkin saya tanya lagi untuk memperjelas. Jadi untuk kendala atau masalah-masalah yang dihadapi dari petani-petani di Paniai, itu kira-kira apa masalah yang dihadapi? Jadi kendala-kendala yang dihadapi petani-petani kopi di wilayah sentra Agade itu dipengaruhi juga karena medan antara saya dengan teman-teman lain untuk baku saling bantu membantu untuk bekerja karena medan terus kendala-kendala itu terus banjir juga tiba-tiba, terus ada keluarga juga ada sakit seperti itu. Kendala-kendala seperti itu yang kami biasa hadapi saat ini. Oke. Jadi itu selain tadi yang tentang pengetahuan tentang budidaya kopi seperti itu ya, akses pasar seperti begitu. Untuk kendala yang lain ada tidak seperti macam peralatan perawatan kah atau bagaimana? Iya, kami saat ini membutuhkan banyak. Nah itu pertama karena di sana kan daerah curah hujan cukup tinggi toh, jadi kami membutuhkan alat-alat penjemuran kopi, terus alat-alat penggilingan kulit kopi Oh, alat untuk pengupasan ini. untuk meringankan beban kerja kami dari beberapa titik petani kopi pohon tua yang ada di sana. Itu kendala-kendala kami saat ini. Kami sangat butuh sekali. Oke. Berarti alat perawatan, Alat perawatan, alat pemangkasan, terus medan di sana juga. iya, Itu faktor alam ya. iya, Biasa sering hujan tiba-tiba, iya, terus sungai tiba-tiba banjir. iya. Hanya kendala-kendala itu harus ada tempat-tempat penjemuran, terus alat-alat gilingan kulit merah untuk meringankan beban kerja kami. Betul. Karena Supaya produksi kami bisa meningkat dan menurunkan, tergantung ini di sana kan daerah hujan juga kendala sangat besar sekali ini. betul. Oke. Iya. Ada pertanyaan? Iya, saya mau bertanya lagi. Bapak sebagai petani kopi, saya ingin tanya itu dari hasil tani itu yang Bapak jual itu per bulan Bapak dapat berapa hasil jualnya? Itu tergantung dari kami kerja, tergantung dari kerja. Kalau macam kita kerja menata di rumah, berarti produksi juga kita bisa mendapatkan
lebih besar. hasil yang lebih besar. Ya kalau jarang kerja atau ada kendala-kendala berarti produksi juga menurun seperti itu. Oh, berarti tidak menentu ya. Ya tidak menentu. Jadi apa penentunya itu dari kita sendiri begitu. Iya, dari kita sendiri mau tingkatkan produksinya, terus mau berkembang atau tidaknya itu kembali kepada pribadi saja. Kalau ada kendala yang terjadi di dalam keluarga itu berarti produksi juga ya akan menurun karena tinggalkan kerja mungkin keluar kemana, ya mungkin keluarganya sakit ke apakah urus itu tinggalkan atau berkebun lupa petik. Kendala yang kami hadapi itu begitu. Jadi produksi juga naik, produksi turun juga tergantung dari kami kerja saja. Jadi seperti yang tadi ditanyakan itu per bulan tuh macam per bulan misalnya ketetapan atau per bulan itu saya dapat berapa juta begitu belum bisa dipastikan karena tergantung kita punya ini apa kerja Iya. kerjanya bagaimana gitu. Jadi kami belum bisa pastikan karena produksinya mau meningkat itu tergantung kita rajin kerja di kebun. Produksi menurun berarti mungkin ada kendala-kendala ya seperti ya karena ada yang malas kerja, ada yang kalau kita rajin kerja produksi meningkat dan hasil juga kita bisa memuaskan. Oke, sudah puas ya? Sudah puas artinya sudah terjawab. Oke, ini saya mau tanya berkaitan dengan dukungan dari pihak luar nih, dari pihak pemerintah dari sekarang ini kan ada dana desa, bantuan dana desa dan lain-lain. Terus dari pemerintah juga kan ada seperti begitu. Nah, untuk Chris sebagai salah satu petani kopi di Paniai itu sampai hari ini perhatian pemerintah bagaimana? Pemerintah itu baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kampung. Itu dukungan mereka atau perhatian mereka bagaimana? Sampai saat ini dari 2011 sampai sekarang ini memang pemerintah Kabupaten Paniai pernah kunjungan di rumah, tapi mereka datang hanya datang ambil data, foto, terus banyak janji-janji dan pulang. Hasilnya tidak ada. Jadi pemerintah sekarang ini, pemerintah Bapak Meki Naipa, Bupati Meki Naipa saat ini kan ada program kopi. Tapi itu pun sama seperti hal-hal yang terjadi seperti yang lalu. Terus untuk daerah, kembali ke daerah, dana-dana kampung itu kan mereka bisa biasa alihkan melalui dana-dana kampung untuk perkebunan dana uang perkebunan kopi. Tetapi sampai di kepala kampung tersebut ada kepala kampung yang jujur dan ada kepala kampung yang tidak jujur. Sehingga di kampung saya sampai saat ini saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendapatkan ada bantuan dari pemerintah siapapun. Hanya saya hidup itu karena saya kerja dan saya bisa jual biji kopi di yayasan Kapkema melalui Enauto. Hanya Enauto yang bisa menghidupkan saya.
Oke. karena saya jual biji kopinya di sana langsung. Oke. Eh, Mungkin saya mau tanya, ini biar teman-teman penonton tahu dapat gambaran toh. Jadi biasanya Chris, biasanya dalam 1 bulan itu hasil produksi kopinya, artinya Chris dapat biji hijau yang siap dijual itu biasanya berapa karung gitu, atau berapa karung, misalnya dalam 1 bulan ini. Jadi selama 1 bulan itu setelah mendapatkan pelatihan materi yang lebih jelas, sehingga produksi juga selalu meningkat. Produksi selalu meningkat, hasil pasaran juga selalu meningkat, sehingga sebelumnya itu sebulan itu mendapatkan per kiloan itu hanya 20 kilo, Itu 15 kilo. Itu dalam Tapi 1 bulan ya, Chris. setelah mendapatkan pelatihan, materi dan lain-lain, cara perawatan, cara Proses pasca panen. proses pasca panen Hmm. yang baik, sehingga produksi meningkat dan hasil yang kita pasaran juga, biaya juga sekarang sudah mulai meningkat. Oke. Berarti kalau terakhir nih, kalau sekarang itu dalam 1 bulan itu biasa dapat berapa kilo yang Jadi- jual ke pembeli? Dari 323 pohon yang ada di rumah saya, jadi itu per bulan itu biasanya mencapai 75 kilo sampai 100-an kilo. Ih, Tapi bijinya kan kalau disortir kan terbagi-bagi, jadi biasanya berkurang-kurang. oke. Sehingga yang bersih, Iya. itu mungkin Bersih itu mungkin sampai 50 kilo begitu. per bulan. Ya, Oke. Per bulan. Berarti dalam 1 bulan kalau misalnya 50 kilo, berarti 50 kali 85.000. Misalnya kalau jual itu harganya. Itu sudah 4 jutaan itu. Wah, itu lumayan itu. Gaji pegawai yang sudah mau pensiun. Jadi sampai sekarang itu per kilo dalam sebulan tuh dia dapat biasanya 70 sampai 80 kilo per bulan. Uangnya itu berarti jadi dari 70 sampai 80 kilo itu kan nanti disortir toh. Yang tidak baik dibuang, yang baik saja diambil. Jadi dia bilang 50 sampai 60 kilo. Berarti 1 kilo untuk COVID, sementara COVID ini 85 kilo kan? iya. 75.000. Oh, 75.000. Iya. Berarti 75.000. Yang sudah disortir. Berarti 75.000 kali 50 kilo atau 55 kilo seperti begitu ya. Iya. Lumayan itu. Jadi setelah mendapatkan pelatihan ini kan mulai bulan Mei kemarin, tapi mulai buka pelatihan ini kan bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, di situ baru produksi juga berubah. Dia ada meningkat sedikit. Dia ada meningkat dan bisa sortir sendiri di rumah. Nah, setelah mendapatkan pelatihan, hanya dapat pelatihan lebih jelas itu 2 kali. Ya, kalau sampai bulan Desember sudah jelas, tidak tahu nanti 2022 ke atas nanti produksinya meningkat atau menurun, tidak, saya juga belum tahu. Betul. Karena ini Kakak Amos. Jadi kemarin setelah kami dengan teman-teman di Aktema bikin pelatihan di atas itu, salah satu kendala yang dialami dari dulu sampai sekarang itu cara petik biji kopi. Selama ini kan mereka belum tahu toh. Jadi mereka kalau petik
ya petik dengan rangkainya begitu, tarik. Iya, dengan rangkai. Hijau juga tarik, merah Sehingga- juga tarik, biji merah juga tarik, jadi Nah. dicampur. Sehingga kalau ditarik kan otomatis dia punya dompolan rangka itu kan dia berbuah. Dia luka. Kalau dia luka berarti di musim berikutnya tidak berbunga. Makanya dia punya produksinya menurun itu. Jadi tunggu sampai makan bulan, makan tahun, Iya. kan hanya tinggal batang saja yang ada, tapi daun subur, buahnya tidak ada karena gara-gara Cara petik. cara petiknya. Cara petik itu langsung, ada di situ kan ada sekitar dalam satu dompolan itu ada sekitar 20-an 10 buah. Berarti ada di situ ada 7 yang masak, terus ada berapa yang belum masak, terus ada di situ ada berapa yang Belum kering, sudah kering, itu langsung dicabut. Hanya kejar waktu dan supaya timbangan juga tambah besar menurut kami sebelumnya. Timbangan juga kering karena itu kan nanti hasilnya juga semua kering jadi biji hijau. iya semua kering jadi setelah ada pelatihan yang lebih jelas sehingga produksi juga sekarang sudah kami juga mulai tata pelang, kerja pelang teratur begitu, kumpul pelang. Nanti bulan yang akan datang ini ke depannya itu kami tetap perbaiki. Oke. Berarti itu dari penjelasannya Chris tuh berarti bagaimana kita budidaya, bagaimana kita merawat kebun, bagaimana kita petik buah, bagaimana kita pangkas dia punya dahan-dahan, itu pada akhirnya menentukan produktivitas kopi itu ya. Iya. Jumlah banyaknya kopi, kualitasnya seperti begitu. Oke. Nah, untuk di tingkat kampung ini, jadi tadi Chris bilang sampai sekarang belum ada perhatian khusus ya. Iya. dari pihak kepala kampung atau dari pihak aparat kampung terhadap para petani di Chris punya daerah itu. Iya. Kampung lain yang kepala kampungnya mengerti, karena dana tersebut, dana perkebunan kan selalu dialihkan ke kampungnya masing-masing melalui dana kampung. Jadi kalau dana kampung jadi langsung berikan kepada pemilik kader-kader kopi tersebut. Oke. Iya. Oke, seperti di salah satu kampung di Paniai Barat itu, di Kampung Bogea itu, saya kenal Pak Kepala Kampungnya, namanya Pak Ananias Pigai. Nah dia ini dari sejak tahun 2016-17 itu biasanya dia sebagai orang dari aparat kampung tuh, biasanya kalau setiap ada dana desa itu biasanya dia kasih dana insentif buat para petani kopi itu. Nah waktu itu saya tanya, jadi bagaimana Pak Kepala Kampung memastikan petani-petani yang di Pak Kepala Kampung punya wilayah yang ada kopi begitu. Jadi dia bilang dia punya datanya begitu. Jadi dia ada datanya, jadi dia tahu di dia punya kampung ada berapa petani yang ada, terus setiap petani itu yang ini punya berapa pohon, yang ini punya berapa pohon. Ternyata dia sudah pegang datanya begitu. Jadi dia kasih uang juga tidak sembarang begitu. Ternyata ada kepala kampung yang begitu, dan dari pembicaraan Chris ternyata ada yang tidak, ada yang begitu, seperti begitu ya, tergantung pribadi. Iya. Pribadi dari kepala kampung. Itu semuanya kembali ke kepala kampung. Kepala kampung ada yang baik, ada yang jujur, terus ada yang tidak.
Hmm. Jadi harapannya ke para kepala kampung ini bagaimana? Mungkin perlu pengadaan mesin untuk di tingkat kampung kah, atau insentif kah, atau bagaimana? Jadi harapan saya itu dana-dana seperti itu tuh jangan alihkan ke kepala-kepala kampung. Itu langsung bersangkutan dengan pemilik kopi dengan pemerintah daerah supaya produksi petani kopi ini bisa meningkat produksinya, seperti itu harapan saya. Kalau melalui kepala-kepala kampung, melalui dana-dana kampung, diorang turunkan melalui kegiatan itu, ada kepala kampung yang bisa turunkan di lapangan dan bisa berikan kepada kader-kader kampung yang sudah sudah ada di dalam perangkat desa juga, kan ada perangkat-perangkat kader-kader petani kopi juga ada di situ. Jadi mereka langsung turunkan dananya, tapi ada sebagian besar kampung yang dana-dana tersebut hilang. Oke. Berarti itu Padahal kan- semangat kerjanya ada, padahal hasilnya sudah ada di kampung tersebut. Tapi dana ini pemerintah harus langsung berikan kepada ya pemilik petani kopi yang sebenarnya langsung turun di lapangan begitu. Oke. Berarti perlu ada perhatian ya, perhatian dari aparat kampung untuk para petani kopi ini. Oke. Selanjutnya belum ada pertanyaan dari situ. Belum kayaknya. Oke. Jadi Chris, kalau misalnya dari kebun kopi yang ada di kira-kira di Chris punya kampung sendiri itu ada berapa orang yang berkebun, maksudnya menanam kopi begitu? Yang baru menanam itu ada 18 petani dari distrik Agadide saja. Itu menurut data yang kemarin terima dana di Manado. Oh, yang dari bupati. Iya, dari bupati. Itu distrik Agadide ada 18 petani, terus Fajar Timur juga hampir sama. Nah, sekarang yang baru menanam itu sudah mulai tambah, hanya tinggal koordinator yang sudah dilantik distrik maupun kabupaten harus perhatian ke lapangan begitu. Kerja sama begitu. Cara rawat dari budidaya sampai pasca panen mereka sendiri harus kontrol. Kalau kelompok kami kan kelompok perkebunan pohon tua, jadi langsung produk. Jadi itu di distrik saya hanya 5 orang kalau distrik agak induk. Kalau distrik sekitar 12 orang. Oke. 12 orang. Terus distrik Fajar Timur ada 13 orang. Terus distrik Bogobaida sekitar 7 orang. Distrik Ekadide 3 orang. Terus distrik Ekadide 2 orang, distrik Topiai 3 orang. Jadi semuanya ada sekitar 40 lebih. Oke. 40 lebih orang. Oke. Untuk pemasaran, jadi untuk pemasaran ini kan menjadi salah satu kendala ya, jadi untuk para petani kopi itu. Jadi untuk di Paniai sendiri selama ini selain dari Enauto itu di tempat mana saja yang Chris tahu?
sementara ini saya lihat itu ada petani-petani yang lain yang biasa jual langsung di Pemda juga ada. Terus ada kalau seperti saya itu orang yang benar-benar memberikan teori, materi, praktek langsung di lapangan. Kerjasama dengan saya adalah salah satu yayasan, yaitu yayasan Apema, lalu Enauto kan siap beli. Jadi harga standar juga berbeda dengan tempat lain. Sehingga saya bersama ada beberapa teman itu berpegang di situ. Hanya berarti selain Inauto itu dari Pemda juga beli. Terus selain Pemda ada dari mana lagi? Pastor atau dari mana begitu? ya sekarang dulu kan ada di pedagang-pedagang, terus di pastoran Enaro Tali. Tapi sekarang tidak ada lagi karena Bapak Pater Martin Kuwayo dia pindah di Timika. Terus pedagang-pedagang itu sebelumnya jual di pedagang-pedagang. Itu sudah anggaplah sudah lampau. Ya, langsung mereka bawa di koordinasi dengan koordinator distrik melalui koordinator kabupaten. Mereka kan punya dana, jadi orang biasa turun di lapangan dan biasa beli-beli per kelompok seperti itu. Tapi harga yang maksimal, bukan harga nasional yang mereka pakai. Kelihatannya macam ya penipuan begitu. Jadi dikurangi 5 kilo, disembunyikan 5 kilo, sembunyikan 10 kilo, disembunyikan 20 kilo. Jadi bayarnya tidak sesuai dengan hasil produksi tersebut. Kalau Enauto itu 100%. Saya pikir 100% harga nasional. Kalau kita bawa banyak, kita bawa pulang hasil juga banyak. Kita bawa datang hasil juga banyak, kita bawa pulang hasil juga banyak. Jadi seimbang begitu, memuaskan. Berarti akses pasarnya itu ya. Jadi selain Enauto ada juga pastoran, tapi pastoran sekarang sudah tidak. Selain itu dari Pemda ada juga, terus dari pedagang-pedagang ini. Oke. Untuk ini sudah mau selesai, kita sambil ngopi saja. Jadi untuk ini, Chris, untuk para petani kader ini, untuk para petani kader ini kan mereka harus yang punya pengetahuan lebih itu, untuk nanti mereka bisa kasih tahu ke petani-petani yang bawa anak gitu. Nah, untuk untuk para kader ini pengetahuan seperti apa yang harus diberikan begitu, biar nanti mereka juga bisa sampaikan ke mereka punya teman-teman seperti begitu. Ya, untuk memberikan pelatihan kepada petani kader di kampung-kampung kan ada sekitar 5 orang tuh sekarang. Jadi 5 orang tuh harus kerja keras supaya memberikan motivasi pada petani-petani
kebun kopi yang lain supaya produksi kita ini benar-benar produksinya meningkat. Terus hasilnya kita sendiri bisa memuaskan, terus pasaran produksi juga bisa meningkat. Kalau melalui tempat-tempat lain kan seperti tadi Asu bilang banyak ada penipuan, terus banyak hilang di tengah jalan. Jadi kader-kader yang kita sudah dipilih itu, kader-kader termasuk saya bersama teman-teman, ada 4 orang yang ada di kader wilayah Sentra Gade itu, kita harus benar-benar kerja dengan benar. Oke. Untuk harapannya kepada teman-teman generasi muda ini di Papua, khususnya untuk Paniai. Nah, ini sebenarnya tadi sudah disampaikan. Mungkin ada mau tambahkan atau bagaimana begitu? Untuk mencari tenaga pekerja seperti pemuda-pemuda seperti kami ini, saya pikir sementara ini sangat ya sulit, tapi kita bisa memaksa untuk mereka untuk kerja begitu. Memaksa untuk mereka kerja, kasih penjelasan di rumah tinggal di rumah laki-laki, tinggal bersamaan di situ baru kan bisa jelaskan pelan-pelan untuk langkah-langkah kerjanya begini, terus cara pemasarannya begini, cara kerjaan begini. Harus buat manajemen kecil di salah satu tempat distrik namanya, distrik di mana ada dipimpin oleh seorang kader tersebut. Jadi seorang kader itu dia harus mengumpulkan beberapa pemuda untuk kerja bersamaan. Sebelumnya itu harus membuat salah satu manajemen. Ya, manajemen untuk kerja sama begitu. Kelompok lain untuk jemur, kelompok lain untuk petik, kelompok lain untuk pangkas, terus kelompok lain untuk bersihkan rumput-rumput, kelompok lain untuk rawat pagar, pembagian kerja, pembagian peran kerja. Oke, itu seperti di perkampung itu ada macam kelompok-kelompok petani begitu ya? Iya, supaya produksinya kan bisa berjalan baik dan bisa meningkat begitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan terus ke teman-teman. Untuk kebun ini, untuk kopi. Kalau dari saya, kalau belum, saya dengar katanya Chris selain merawat kebun sendiri di rumah, katanya Chris ke kampung-kampung juga kan? Katanya Chris ke kampung-kampung untuk mengajak orang lain, terus mengajak untuk berkebun, merawat kebun seperti begitu. Mungkin Chris bisa ceritakan. Selama ini saya melihat masyarakat itu sepertinya seperti gelombang, di mana ada dana kampung, di situ baru mereka rame-rame kerja. Kalau dana kampungnya macam tenggelam, pekerjaan tersebut lupa dan tinggalkan, lalu bubar. Terus tadinya kerja rame-rame, besok kembali lihat begini, hasil yang mereka tanam sudah hilang dengan rumput. Mau kerja double tidak bisa. Seperti itu yang saya biasa nilai. Setelah itu
saya sendiri bayangkan kalau macam seperti begini nih, daerah kami tidak bisa berkembang ini, Ya. tidak bisa berkembang. Akhirnya saya sendiri pegang sikop dan biasa keliling ke 6 distrik tersebut. Luar biasa. Sampai saat pelatihan mereka biasa buka saat pelatihan kan biasa buka di forum toh. Iya. Itu kan saya sendiri pegang pikul sikop baru jalan jadi ada banyak yang cerita ini orang gila ada lewat ini. Yang tukang cerita-cerita mengkoson ada lewat ini. Banyak yang kasih tahu begitu, saya malas tahu. Harapan saya itu untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang hidupnya seperti saya berkebun. Untuk berkembang bisa menghidupkan keluarga, bisa melalui hasil-hasil itu. Kalau kita bicara saja di sini, sedangkan di lapangan tidak turun, berarti itu sama saja mengkosong. Jadi sementara saya kerja di kebun juga saya bicara seperti itu. Saya bilang kerja saja. Kita harus kerja saja, nanti hasilnya itu ada suatu saat nanti kita akan menikmati.